Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua, yang Gubernur atau yang mewakili, yang tadi kita telah konfirmasi akan ada yang mewakili. Yang saya hormati Bu Ketua Komisi 5 DPR Papua, berkenan hadir. Yang saya hormati Pak Pendeta yang baru keluar tadi beliau ada pelayanan. Yang saya hormati kepala-kepala sekolah yang juga berkenan hadir. Ada sekolah khusus olahraga. Bapak berdiri dulu supaya CP-CP di belakang dulu lihat. Sekolah khusus, ya. Sekolah khusus pariwisata, ya Ibu. Kemudian sekolah khusus sains dan bahasa, sekolah khusus agribisnis. Oke. Ya. Siapa lagi? Yang terhormat kepala-kepala SLB juga yang berkenan hadir. Ada SLB Pembina, ya. Kemudian SLB 1, ya, Raja. Siapa lagi? Bapak Ibu kepala bidang dan sekretaris semua berdiri sama-sama dulu. Silakan. Ya, balik ke sana. Saya mau perkenalkan ini. Yang kepala bidang layanan khusus Pak Lawrence. Ya. Kemudian kepala bidang apa lagi? Komunitas Pak Mirin. Kepala bidang guru dan ketenagaan Pak Manius. Kemudian sekretaris dinas, ya. Kita masih ada satu lagi kepala bidang mutu, ada Pak Mutu ada. Sampai silakan duduk. Yang saya hormati kepala OPD dari provinsi yang berkenan hadir di sini. Saya lihat ada Pak Dani Korwa. Pak Dani Korwa silakan berdiri sebentar. Ya, balik dulu. Di belakang itu BNS, ya. Ya. Beliau sekarang sebagai penjabat PPLT apa ya? Inspektur, kepala inspektur. Yang terhormat semua teman-teman yang sudah isi acara dan lebih khusus semua teman-teman CPNS yang akan hari ini akan terima SK Pegawai Negeri Sipil. Semua berdiri dulu. Udah kuat ya? Luar biasa. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Pak Hans ini yang hadir dari 4 provinsi juga hadir ya. Yang perwakilan dari Papua Pegunungan, coba kalau Papua Pegunungan ada. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Kemudian Papua Selatan ada. Papua Selatan berdiri. Luar biasa. Terima kasih. Papua Tengah ada. Ya, oke, terima kasih. Itu saja ya. Yang sisanya Papua. Baik. Bapak Ibu, hari ini indoor lapangan futsal yang dulunya hancur-hancur tutup, ada di atas, boleh kita lihat ya, lapangan futsal yang kita buat 2 tahun ini kita habiskan dana untuk masuk, walaupun ada sedikit masalah dari keuangan, tapi akhirnya sudah selesai ya. Representatif untuk futsal, kita bisa main bulu tangkis, kita bisa olahraga, pokoknya semua yang terbaik di dinas pendidikan yang punya bakat olahraga akan memperkuat diri di sini, begitu. Yang pertama, ya. Nanti kita mau sewa juga, kalau mau sewa. Yang kedua itu kita ada unit layanan disabilitas. Ada pokoknya unit layanan disabilitas itu di bawah gedung ini. Selama ini kita punya masalah karena ada banyak teman-teman yang punya masalah dengan kesehatan mereka ini terganggu. Mereka terganggu karena tidak bisa dilayani. Banyak anak-anak mereka malu, orang tua malu karena tidak bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan disabilitas ini. Nah, selamat pagi Pak Dewan, luar biasa. Ya, Pak Jaya masih mari duduk di sebelah Ibu. Oh, ya. Silakan ya. Ya.
Di sini sebelah ya, mana ya siap. Bapak izin saya sudah mulai ini. Ya, beliau ini mitra kerja kita dari DPR Komisi 5. Ya, tepuk tangan untuk Ibu. Ibu Dina Rubiak sekarang sebagai Ketua Komisi 5 DPR Papua, mitra dengan kami. Beliau punya suami sekarang Bupati di Yapen, Pak Benyamin Alisoy. Ya. Kemudian Pak Jaya sebagai wakil, Bapak izin berdiri lagi Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Wakil Ketua Komisi 5, beliau dari Partai Golkar. Tetapi yang kedua kami punya layanan disabilitas. Ada fotonya enggak? Enggak ada ya? Disabilitas di bawah. Karena kita punya, ya, nanti Bapak Ibu silakan turun di bawah. Banyak anak-anak yang punya kekurangan fisik itu mereka sekarang tidak tahu mau kemana. Karena itu waktu saya ke Waropen, banyak anak-anak yang tidak bisa tersentuh karena dua hal. Satu itu karena tidak tahu mereka mau kemana. Siapa yang mau tolong mereka untuk anak-anak yang punya kelemahan tubuh itu. Yang kedua itu memang orang tuanya dia malu bawa anaknya. Karena itu mereka paksa-paksa juga anaknya ini masuk di sekolah yang normal. Padahal itu dia sedang menyiksa anaknya itu. Karena itu kita bikin layanan ini supaya layanan ini bisa membantu melakukan sosialisasi, kemudian sampaikan informasi kepada mereka di sana bagaimana caranya bawa anak-anak di sini, kemudian apa yang harus mereka buat. Yang kedua itu kita meyakinkan kepada orang tua dan lingkungan bahwa mereka walaupun ada kekurangan fisik, tapi mereka punya kemampuan di bagian lain ada. Sebenarnya kami punya video bagaimana anak-anak itu mereka punya prestasi yang luar biasa. Kemarin ada di Jakarta, di Solo, di mana-mana itu mereka punya prestasi yang luar biasa dan bawa nama harum Papua, begitu. Ada kegiatan apa kemarin olahraga nasional atau apa namanya itu? Tepat. Nah, kebetulan Pak Jaya juga sebagai ketuanya di Papua ini, beliau sebagai ketuanya. Jadi saya pikir beliau akan support kami juga dalam banyak hal seperti itu. Ada 2 atau 3 anak yang pernah sekolah di kami, lalu sekarang dia menjadi guru, begitu. Dan kita memang cari guru-guru yang untuk disabilitas susah setengah mati. Ini salah satu guru yang kebetulan dari Manado kita bawa dan dia sekarang sudah memperkuat kita di sini untuk menolong 2 sekolah yang ada di Jayapura. Dan itu yang kedua. Yang ketiga gedung ini. Kita hari ini juga meresmikan gedung ini. Gedung ini sebenarnya sudah lama ada. Tetapi kalau Bapak Ibu 3 tahun lalu bukan tidak layak tapi memprihatinkan. Karena itu kita coba ubah dia sehingga gedung ini representatif, kita pasang videotron, musik dan lain-lain supaya bisa dipakai juga untuk kegiatan di luar tapi juga di dalam. Nanti juga kita akan, ini harus sewa juga harus disampaikan supaya kita bisa ada partisipasi juga ke umum, ke bagian umum atau ke sepeda. Kemudian ada beberapa fasilitas yang sedang kita lengkapi di ruang sekretaris dinas juga kita baru selesaikan. Jadi banyak hari ini kita lakukan. Lalu kegiatan hari ini sebenarnya nih Pak Gubernur minta harus gabung dengan buka puasa. Saya minta gabung dengan buka puasa karena beliau bilang hari ini. Tapi ternyata ada RUPS Bank Papua ya hari ini. Karena itu beliau tidak ikut. Itu yang pertama dari seluruh fasilitas yang kita punya, yang akan kita resmikan hari ini. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini juga ada 166 teman-teman CPNS yang mereka sudah tunggu SK cukup lama. Mereka sudah ikut kegiatan prajabatan kilat supaya kilat. Gitu. Ya sudah ikut, atau ada yang belum ikut? Semua sudah ikut? Oke sudah, karena yang namanya prajabatan baru bisa kasih SK. Kalau belum prajabatan, SK kita tahan. Gitu. Ada satu yang gagal, itu dia dari kabupaten apa ya saya? Kepulauan Yapen. Dia gagal karena miskomunikasi dan dia tidak ikut kegiatan itu, sehingga SK kita tidak bisa keluarkan. Hari ini kita juga akan kasih SK kepada Bapak Ibu. Masa jabatan CPNS sudah selesai dan hari ini Bapak Ibu akan terima SK PNS. Banyak yang WA kepada saya bagaimana caranya supaya saya yang ada di Wamena bisa pindah di Jayapura, atau yang di Merauke bisa pindah ke Wamena. Tetapi Bapak Ibu yang baru diangkat akan sebentar akan dapat SK. Saya sampaikan begini, memang penempatan itu awalnya kita
yang siapkan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi setelah kita rapat dengan teman-teman Badan Kepegawaian, ini kan perlu juga pendistribusian karena kuota induk cukup berat dalam melakukan kegiatan belanja pegawai. Jalankan dulu SK yang negara sudah kasih. Jalankan dulu SK yang negara sudah kasih. Nanti setelah itu Bapak Ibu aturlah bagaimana caranya supaya bisa, kalau memang ada yang mau ikut istri, ikut suami, ada yang bilang Bapak kalau salah lama di sini bahaya sama suaminya, dia bisa jalan sendiri. Ya sudah, kita atur begitu. Nah, karena itu sebagai kepala dinas, saya menyampaikan selamat untuk teman-teman yang akan menerima surat keputusan sebagai pegawai negeri dan selamat menjalankan tugas. Kami sudah pisah secara administrasi. Secara administrasi memang betul-betul sudah pisah. Tetapi ada beberapa hal yang masih Bapak Ibu masih melakukan koordinasi kepada kami. Begitu, karena ada beberapa hal memang masih ada di kami, masih ada di pendidikan provinsi. Karena itu silakan dilakukan komunikasi. Kami siap akan menolong Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak terlalu susah dulu dalam hal yang berkaitan dengan pangkat, masalah administrasi ini kan susah. Kita punya masalah hari ini, kemarin kami ikut kegiatan pra-raker untuk persiapan informasi tentang makanan bergizi, kemudian aturan-aturan tentang pendidikan yang diberikan oleh kementerian. Satu masalah yang dihadapi saat ini adalah banyak guru-guru mereka menjadi jenuh untuk mengurus pangkat, mengurus hal lain karena mereka datang ke dinas atau datang kemana-mana, pelayanan tidak bisa jalan. Dari jauh-jauh, dari Bongo, dari mana datang, dinas pendidikan tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, mereka pulang lagi. Datang, pulang lagi, lama-lama orang jenuh. Begitu. Nah, karena itu menurut saya itu merupakan evaluasi yang harus kita lakukan dari aparatur pemerintah di dinas pendidikan, baik di kami maupun di kabupaten kota, begitu, supaya mereka tidak susah lagi datang. Kita mau kan datang terima kamu dengar saya di sana SK jadi. Kita sedang membuat satu aplikasi apa namanya Pak? Apa namanya? Kita sedang bikin supaya guru-guru tidak usah lagi datang. Setiap naik pangkat Bapak Ibu print SK dari rumah. Print SK-nya dari rumah, berkala dari rumah, itu semua bisa dilakukan. Tetapi dengan turunnya dana kita saat ini di Provinsi Papua ini menjadi hal yang berat juga untuk kita di dinas pendidikan. Tapi saya pikir ini kita akan coba terus. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya memberikan informasi tentang beberapa program kebijakan nasional yang hari ini disampaikan. Supaya Bapak Ibu yang hadir di sini, khususnya guru-guru, mereka bisa tahu. Di Kementerian baru ini, kita punya kementerian itu pecah dari 3. Satu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, satu Kementerian Kebudayaan, yang kedua Kementerian Dikti sendiri. Tetapi koordinasi di provinsinya tetap ada di dinas pendidikan. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kebijakan-kebijakan besar itu sudah diambil. Kebijakan pertama sesuai dengan kita gumuli selama 3 tahun, yaitu guru di swasta hari ini tidak usah lagi khawatir karena guru negeri bisa akan ada di situ. Itu yang pertama. Regulasi itu sampai nanti disampaikan. Yang kedua, ada hal-hal yang berkaitan dengan 7 prinsip atau 7 kebiasaan baru yang dimunculkan hari ini oleh kementerian. Kita sudah harus ada senam, bangun pagi-pagi, berdoa, berinteraksi, makan makanan bergizi yang sehat. Itu sudah mulai dicanangkan hari ini. Nah, makan pagi itu yang akhirnya sekarang jadi makan bergizi gratis, begitu. Itu supaya kita ini. Lalu mekanisme tentang jam mengajar guru ini juga sudah berubah. Kalau dulu orang susah sekali guru-guru bagaimana caranya mau masuk, kita harus cari jam supaya dapat jam pelajaran. Sekarang sudah dikasih kemudahan. Bapak Ibu jadi pengurus PGRI dapat poin. Jadi pembina OSIS atau pembina apa di sekolah dapat poin. Begitu. Ngajar di sekolah mana dapat poin. Apalagi ada 7 atau 8 begitu. Itu kebijakan yang sudah disampaikan oleh kementerian. Yang lain adalah mekanisme untuk kenaikan pangkat. Itu juga sudah berubah hari ini. Mekanisme untuk menjadi kepala sekolah. Kalau dulu menjadi kepala sekolah itu wajib dia itu menjadi guru apa namanya?
guru penggerak dan sekolah penggerak. Istilah itu sekarang sudah tidak ada. Karena itu sekolah dapat kemudahan dan guru-guru dapat kemudahan yang luar biasa. Begitu. Nah, kami akan rapat kerja kepala dinas se-Papua. Saya kemarin sudah lapor gubernur, tapi kita masih cari timing saja, mungkin selesai Lebaran. Tetapi informasi ini perlu diketahui oleh guru-guru, sehingga kita tidak susah saat melakukan pengurusan SK dan lain-lain. Ini penting. Yang terakhir itu adalah pendanaan. Hari ini kita punya masalah bahwa semua sekolah-sekolah itu punya masalah pertama. Kalau kita sampaikan itu, pasti mereka akan bilang kita punya masalah infrastruktur paling pertama. Dan saya lihat bagaimana guru-guru mereka sudah ambil peran Pemda. Saya tadi suka, ini asli tidak tajam ke saya. Guru-guru akhirnya mereka mengambil peran dari pemerintah daerah. Lalu urusnya pemerintah daerah. Tapi hari ini guru-guru di mana-mana mereka sedang ambil peran kita. Ini mungkin lumayan juga ya peringatnya. Sekolah SD di Kabupaten Jayapura, waktu kunjungan, gurunya dalam nominatif pegawai ada 5. Saya tanya, yang ada saat saya tanya, gurunya ada di mana? Ya, selamat datang Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ini keluarga kita ini, luar biasa, yang dulu bergabung dengan kita. Ya, selanjutnya ya. Saya tanya guru itu, ada di mana guru? Kenapa 5 hanya ada? Ketua DPR Kabupaten Sentani. Satu lagi ada menghadap PU. Satunya lagi ada menghadap Pertamina untuk dapat bantuan. Bapak Ibu bayangkan, tugas untuk membangun itu akhirnya jadi tugas guru. Ini yang kita mau putuskan. Sehingga guru dia punya tugas hanya mengajar. Urusan itu harus ada di kita. Untuk satu sekolah dia standar itu paling tidak dia ada punya 60 standar. Ini bukan 20, 60. Dan standar itu yang hari ini di Papua kita belum penuhi. Begitu. Standar itu dibagi 2. Satu standar SDM dan standar fisik sekolah. Nah, hari ini kita punya tantangan di Papua yang paling besar itu. Begitu. Sekolah mau akreditasi tidak bisa terakreditasi karena syarat ruang kelas kurang. Ruang kelas sudah ada, meja bangku kurang. Meja bangku sudah ada, papan tulis yang kurang. Papan tulis semua sudah lengkap, listrik tidak menyala. Semua sudah ada, komputernya yang tidak ada. Ada saja. Begitu. Komputer semua sudah siap dan lain-lain. Guru-guru tidak bisa ke WC karena WC tidak ada. Begitu. Jadi masalah-masalah ini yang kita sedang benahi, dan kita mau rebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya 360 triliun itu untuk rehabilitasi fisik prasarana dan prasarana. Dapodik, saya pikir di kota, teman-teman kepala sekolah yang hadir, saya ingatkan bahwa kota sudah mulai minta data Dapodik. Bapak Ibu, saya tidak tahu, mungkin sudah mulai ada yang kasih ya. Segera kasih. Jadi kita hantar lewat kota, kita hantar lewat provinsi. Begitu, supaya connect datanya. Begitu. Supaya kita dapat infrastruktur itu. Lumayan lah, 1-2 triliun masuk di sini itu sudah luar biasa. Begitu. Nanti saya sudah bentuk tim juga untuk kita kawal di Jakarta. Itu permasalahan prasarana. Bagaimana dengan permasalahan SDM? Hari ini juga kita punya masalah SDM. Masalah SDM tinggi sekali. Ada guru-guru yang sudah hampir tidak ada di sekolah-sekolah tertentu karena memang sudah tidak ada, guru-guru jurusan sudah habis. SLB ini 2 tahun lagi habis guru-gurunya. Kemudian agro, kemudian di mana lagi sains. Ada beberapa jurusan yang kita kekurangan guru. Kita juga cari konsep. Ibu Dewan dengan Pak Dewan hormat, kami ada program adik. Nah, kita sedang mau coba supaya adik yang kita masuk ini adalah mereka yang sesuai dengan guru-guru yang akan hilang. Supaya mereka masuk di ikip mana, gitu. Punya masalah di guru-guru. Akhirnya guru-guru paksa untuk dari sarjana hukum sudah mengajar saja, yang penting penuhi kebutuhan itu. Kalau di hal-hal yang berkaitan dengan sekolah dasar tidak ada masalah. Kita masih memaklumi karena di sekolah dasar hanya kalistum saja yang diajarkan, membaca, menulis, berhitung. Tapi kalau sudah mulai naik ke atas, mulai naik SMP, SMA, itu kan harus sudah mulai sesuai dengan jurusan atau mulai masuk ya sedikit ini. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan guru hari ini, dinominatif guru banyak, tapi setelah kita ke lapangan guru tidak ada.
Dia ada di mana? Dia ada di mana-mana. Bawa map di mana-mana, di PU, di mana, di pendidikan. Ini siapa ini? Kau mengajar di mana? Mengajar di sini. Dia sedang bawa map. Begitu. Guru-guru sudah mulai lari dari panggilan. Tiba-tiba rame-rame mau masuk anggota DPR, masuk anggota DPRK, apa lagi ya? Hari ini kita punya masalah yang real itu sedang terjadi. Belum lagi mereka punya masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. Tidak tertib mengajar, pemalas, miras, ada saja. Bikin masalah, aduh, saya tiap hari saya stres. Begitu, tiap hari dapat masukan. Tapi ini real terjadi hari ini, sedang terjadi hari ini. Begitu. Nah ini yang kita sedang atur bagaimana caranya sehingga dengan pemekaran saya pikir kita semakin tertolong karena kita 9 kabupaten kota. Masa sih kita tidak ditangani? Begitu. Yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat. Hari ini kita punya masalah karena keterlibatan masyarakat juga untuk mendukung sekolah yang masih rendah. Ada pemalangan di sana, pemalangan di sini, begitu. Satu guru yang mau pergi mengajar dari Sentani ke mana kemarin ya, ke Nimbokran kalau tidak salah. Dia mau pergi naik taksi. Ini pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang suka full taksi itu. Harusnya kalau sopirnya tahu kalau itu guru, ya bapak ibu duluan, bapak yang naik duluan, begitu. Masalah. Kasihan dia pergi dari Sentani, tiba di Nimbokran, baru masuk 2 menit, tiba-tiba anak sekolah masuk, bapak izin, ibu izin, ini ibu orang Batak, ibu izin, mobil yang terakhir dari Nimbokran sudah mau kembali. Dia tidak bisa mengajar, terpaksanya kasih PR, ada PR, karena mobil. Saya ke sana sampai di camat, kamu tidak usah kasih rumah untuk guru kak? Bapak itu harus izin dari bupati dulu. Masa rumah banyak-banyak ini guru juga bagian daripada pemerintahan. Akhirnya sudah dapat, kemarin dapat, saya menghadap bupati, guru itu akhirnya dapat rumah. Banyak sekali kita menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan SDM guru. Belum lagi kita dikejar dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat hari ini. Begitu. Guru tidak tahu menyelesaikan iptek dengan baik. Bapak ibu guru yang baru terima SK hari ini, saya harap kalian kuasai iptek baik ya. Karena akan ada program mengajar di rumah, belajar dari rumah, belajar di mana saja, kerja dari mana saja. Jangan sampai tiba-tiba tidak kuasai iptek dengan baik. Baru kuasai saja, belum masuk di program-program yang akan kita lalui bersama. Saya pikir ini momentum baik, karena itu saya perlu menyampaikan apa-apa yang, tapi ini perlu untuk kita, khususnya teman-teman yang baru akan jadi pegawai dan akan mengabdi di mana-mana, begitu. Saya dulu ada di Lanjaya, sebelum Lanjaya di Wamena. Kota itu penuh dengan demo terus. Ini ibu ketua komisi juga dari sana, pak kepala inspektur juga dari sana, dari pernah di Wamena, demo terus. Dari demo kalau hari itu 100 orang masuk, pasti 80 tuh guru. Setelah itu pemekaran terjadi, dorang banyak pulang ke Lanjaya. Jadi teman-teman dari Wamena bilang, kamu terima dorang sudah di sana. Saya mulai cari tahu apa masalahnya. Kemudian ditium dulu sampai bentuk tim, lalu pergi cek satu-satu. Penjaga-penjaga sekolah saya bentuk untuk cek mereka satu-satu. Ternyata ini yang pamalas, yang tukang utang, yang dorang tiap hari aksi-aksi. Tetapi hal ini kan harus diselesaikan. Belum lagi kita diperhadapkan dengan biaya. Mau urus anak sekolah kah, mau urus guru untuk sekolah. Begitu. Nah, hari ini juga Kementerian punya dana 1,6 triliun kalau tidak salah untuk peningkatan SDM guru-guru. Saya pikir cari informasi, teman-teman yang baru-baru cari informasi baik supaya bisa ambil peluang itu. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan di kesempatan yang berbagai ini. Karena itu, pertama selamat untuk semua teman-teman yang akan terima SK, dan terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadiran kita semua di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Sebelumnya Bapak Kepala Dinas, silahkan tetap di tempat. Beberapa aset Dinas Pendidikan antara lain lapangan futsal, unit disabilitas atau ULD, dan kelengkapan aula sasana wiyata Dinas Pendidikan Provinsi Papua dengan pengguntingan pita.
Dengan memohon puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bersama dengan perwakilan dari Gubernur Provinsi Papua, Kepala Inspektur, dan mitra kerja dari DPR, Ketua Komisi 5 DPR Papua, secara resmi meresmikan 4 fasilitas dinas pendidikan, yaitu lapangan futsal indoor, kemudian aula, kemudian ruang unit layanan disabilitas, dan fasilitas dinas pendidikan tahun 2025. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak. 1, 2, 3. Izin bebas ya, ke salam komando. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjutkan dengan SK PNS Dinas Pendidikan. Resmian tadi sudah selesai. 2025 Cara penyerahan yang SK akan diberikan secara simbolis. pada CP tahun 2023 Kami persilakan beberapa Saudara daerah Robert DOB dan juga dari Andreas pemerintah Nasarin Provinsi dan Papua. Ada Ibu perwakilan. Keya mengambil tempat di depan. Kami persilakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk menyerahkan SK penerima. Oke. Izin pimpinan. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak, Ibu. Kemudian yang di luar di Jayapura, silakan kalau ada yang perlu dilajelaskan, difotokopi, semua disiapkan dulu baru Bapak Ibu pulang kembali bertugas. Begitu ya. Selamat, sukses, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Ya, kita bisa juga sewakan kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah unit layanan disabilitas. Kenapa unit ini kita resmikan? Karena banyak masyarakat yang sudah sekali mendapat informasi tentang bagaimana ketika mereka punya anak ada yang mengalami disabilitas, lalu mau diarahkan kemana. Dan karena itu kita sudah buka layanan di bawah. Mungkin teman-teman wartawan bisa sebentar lihat ruangan itu. Kita menyampaikan tentang informasi mereka. Ini disabilitas kan banyak. Ada yang tunarungu, tunanetra, kemudian ada yang tunawicara banyak. Karena itu semua kita buka di bawah. Kemudian yang terakhir adalah sarana-sarana kecil yang dinas pendidikan punya. Misalnya ruangan sekretaris kita juga resmikan hari ini. Ruang sekretaris kami tidak punya ruang sekretaris dalam beberapa waktu ini kita sudah resmikan. Kemudian taman dan beberapa fasilitas lain seperti kita juga lakukan aplikasi tentang kepegawaian itu peralatan semua ada di kami. Hari ini kita lakukan itu supaya dengan kesiapan gedung-gedung ini staf bisa bekerja dengan baik, tapi lebih daripada itu masyarakat dapat terlayani dengan baik. Nah, kita berharap pemerintah provinsi dan pemerintah juga memberi support kepada dinas pendidikan karena ketika kita mau orang anak Papua semua jangan ada yang bertahun sekolah peningkatan sekolah baik, masa-masa sosial hilang. Karena juga memang diimbangi dengan support dari pemerintah provinsi. Nah, itu yang sedang kita gumuli hari ini. Karena itu terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam resmian hari ini. Saya berharap pendidikan Papua dengan 9 kabupaten kota ini akan lebih baik ke depan. Kita terus perkuat beberapa sekolah unggulan, sekolah khusus, kita tetap perkuat, tapi juga kita perkuat SDM.
Terakhir, hari ini juga saya serahkan SK 166 SK kepada calon pegawai negeri untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan mereka sudah tunggu cukup lama. Kita punya kekuatan besar karena guru-guru ini mereka tersebar di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Tadi hampir semua hadir. Gitu. Kita berharap guru-guru ini akan menjadi guru-guru yang kuat untuk memperkuat semua hal yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di Provinsi Papua hari ini. Kemudian catatan saya satu lagi bahwa dalam waktu dekat itu kita akan buat raker pendidikan. Saya akan mengundang semua pemerhati pendidikan, tapi juga dinas-dinas, dan kita mau diskusikan tentang apa yang terjadi hari ini dengan pendidikan di Papua. Tetapi apa juga yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat di dinas pendidikan. Banyak sekali kebijakan baru di dinas pendidikan dari Kementerian Pendidikan keluarkan. Itu yang kita juga mau sosialisasi kepada masyarakat. Lalu yang terakhir kita juga mau tangkap peluang-peluang apa yang bisa pemerintah pusat kasih kepada kita dengan efisiensi anggaran saat ini. Kita dengar mereka ada punya dana beasiswa, kita dengar mereka punya dana untuk perbaikan infrastruktur. Nah, kita mau rebut itu supaya ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Oke, terima kasih Bapak. Atas nama. Ya. Ini deh, saya Christian Soilait, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di tanah Papua. Semoga dengan kemenangan Hari Raya Idul Fitri ini, semua umat Muslim khususnya yang sudah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan diberikan kekuatan dan kemenangan serta prestasi yang luar biasa di hari kemenangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah. Papua burung cendrawasih. Elok dipandang, dibunuh, jangan. Tak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jika ada tutur bahasa dan tingkah laku yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Semua yang di Provinsi Papua Pegunungan, foto dengan saya.